Ada sebuah kisah tentang seorang wanita cantik dan berprestasi yang hidupnya harus berakhir miris di parit karena dieksekusi oleh kekasihnya sendiri. Jadi begini kisahnya. Nur Farah Kartini Abdullah adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang berasal dari Miri, Sarawak, Malaysia. Di keluarganya, Nur adalah seorang bungsu dari 7 bersaudara dan merupakan putri satu-satunya karena keenam kakaknya adalah laki-laki. Nur memiliki rupa yang cantik dan manis. Kepribadiannya juga baik. Menurut keluarganya, ia adalah sosok yang ceria, penyayang, dan murah hati. Selain itu, ia juga seorang pekerja keras. Tak jarang ia mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus demi bisa membantu ekonomi keluarganya dan agar tidak membebani kakak-kakaknya. Nur juga bukanlah sosok yang egois. Menurut teman-temannya, selama hidupnya ia selalu mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan dirinya sendiri. Suatu waktu, ia pernah rela tidak pulang ke kampung halamannya hanya agar dapat bersilaturahmi dengan teman-teman lamanya. Nur selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan siapapun. Bahkan, ia masih berhubungan baik dengan teman-temannya di sekolah dasar. Selain cantik, baik hati, dan pekerja keras, Nur juga merupakan sosok yang sangat cerdas. Cita-citanya adalah menjadi seorang guru, sehingga ia memilih untuk menempuh pendidikan tingginya di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI. Selama berkuliah, Nur banyak meraih prestasi. Tercatat, saat lulus dari sana, IPK terakhirnya bahkan mencapai angka sempurna, yakni 4.00. Selama berkuliah, Nur membiayai sendiri biaya pendidikannya dengan bekerja di sebuah perusahaan percetakan di Tanjung Malim, Perak. Di sana ia bekerja di bagian departemen pemasaran digital. Namun karena merasa tak cukup, Nur pun berusaha mencari-cari pekerjaan tambahan lain yang bisa dilakukannya sambil berkuliah dan bekerja di percetakan. Ketika sedang mencari-cari pekerjaan itulah, ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Muhammad Alif Monjani atau yang sering dipanggil Alif. Alif sendiri adalah seorang pria berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai polisi berpangkat Lance Corporal di Balai Slim River. Selain sebagai polisi, Alif juga mengelola sebuah tempat rental mobil. Saat ia tahu Nur Farah sedang mencari pekerjaan sampingan, Alif pun langsung menawarinya untuk menjadi sales di tempat rental mobilnya. Namun Nur Farah tidak menjadi karyawan di sana. Ia hanya membantu-bantu Alif mencari pelanggan saja dan mendapatkan komisi dari itu. Seiring berjalannya waktu, Alif dan Nur pun menjadi semakin dekat dari hari ke hari. Hingga akhirnya, entah bagaimana mulanya, mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Padahal saat itu Alif sudah memiliki seorang istri dan bayi yang berusia 8 bulan. Saat itu, Farah tidak tahu bahwa Alif telah memiliki istri. Oleh karena itulah, Farah mau menyambut perasaan Alif. Apalagi Alif telah berjasa banyak karena membantu Farah dalam mendapatkan uang tambahan untuk dirinya dan keluarganya. Namun, sepandai-pandainya seseorang menyembunyikan bangkai, baunya tentu akan tercium juga. Setelah hubungan keduanya berjalan berbulan-bulan, entah bagaimana, kemudian Nur Farah tiba-tiba mengetahui bahwa laki-laki yang dipacarinya selama ini ternyata merupakan suami dari wanita lain. Meski memiliki lingkungan yang suportif, Nur sangat tertutup kepada keluarga dan teman-temannya. Tidak pernah sekalipun ia menceritakan kesedihan yang dirasakannya kepada mereka, termasuk juga tentang hubungan percintaannya dengan Alif. Entah apa yang membuat Nur enggan menceritakan permasalahannya tersebut kepada mereka. Mungkin ia tidak ingin membebani keluarga dan teman-temannya. Atau mungkin juga ia merasa malu jika orang-orang terdekatnya tahu bahwa kekasihnya adalah suami dari wanita lain. Akhirnya, Nur pun lebih memilih mencurahkan kegelisahan hatinya di salah satu platform sosial media yang bernama Thread. Saat itu, ia menuliskan sesuatu yang berbunyi, "Mati rasa hanya karena dikecewa dan disia-sia." Singkat cerita, pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 8 pagi waktu Malaysia, Nur Farah sudah bersiap untuk pergi bekerja. Saat itu, ia mengenakan baju kantor berwarna biru, kerudung, dan celana bahan panjang. Teman kontrakannya yang saat itu melihat Nur sudah rapi pun bertanya seperti ini. "Rapi banget Nur pagi-pagi. Sudah mau berangkat kerja kah?" Mendengar sapaan itu, Nur pun tersenyum dan menjawab, Iya nih. Tapi sebelumnya aku mau anterin mobil sewaan dulu sama mau ketemu temanku. Abis itu baru deh ke percetakan."
ucap Nur kepada teman kontrakannya. Nur berbohong saat itu karena sebenarnya yang ia temui bukanlah teman, melainkan kekasihnya. Meski begitu, Nur tetap menyebutkan identitas Alif kepada tetangga kontrakannya itu karena tetangganya sempat bertanya. Setelah perbincangan tersebut, Nur pun berangkat dengan mengendarai mobil berwarna merah untuk mengantarkan mobil tersebut kepada penyewa yang berlokasi di Taman Perumahan University UPSI, Tanjung Malim. Nur sampai di lokasi pada pukul 8:14. Sebelum menyerahkan mobil yang ia bawa kepada penyewanya, Nur terlebih dahulu menghubungi pegawai manajemen percetakan. Lalu setelah itu, ia pun menemui sang penyewa mobil untuk menyerahkan mobil sewaan tersebut. Bersamaan dengan itu, tak lama Alif pun datang dengan mengendarai sebuah mobil untuk menjemput Nur. Rencananya, mereka akan sarapan bersama di dekat Tanjung Malim untuk membicarakan sesuatu tentang hubungan mereka. Adapun malam sebelumnya, Nur Farah baru saja meminta putus kepada Alif karena ia tidak mau berpacaran dengan lelaki beristri. Namun, bukannya membicarakan hubungan mereka, selama makan Alif justru diam 1000 bahasa. Wajah lelaki itu keras. Jelas betul ia sedang menahan marah. Nur yang melihat itu memilih diam dan menikmati makanannya dengan kepala yang penuh karena memendam banyak kata yang ingin ia ucapkan kepada kekasihnya. Setelah makan, mereka pun kembali ke mobil. Saat itu Alif memarkirkan mobilnya di daerah parkiran dekat UPSI. Sampai mobil, Nur baru bisa mulai berbicara kepada kekasihnya itu. Nur mengucapkan seperti ini kepada Alif. "Kenapa kamu dari tadi diam aja? Bukannya kita ketemuan untuk ngomongin hubungan kita?" tanya Nur. Alif pun menjawab seperti ini. "Bisa kamu ngomong gitu setelah posting di thread kayak gitu?" "Iya, aku salah. Tapi aku gak suka ya tiap ada masalah kamu posting-posting di sosial media. Mau dilihat siapa sih emang?" sentak Alif. Setelah itu, Nur menjawab lagi. "Apa sih kamu ini? Kok jadi aku yang salah? Udah jelas-jelas kamu yang bohongin aku. Ngakunya bujang, taunya udah punya istri," jawab Nur. Alif kemudian menyahut. "Ya mau gimana lagi, Nur? Udah kejadian juga, terus kamu maunya apa sekarang?" jawab Alif lagi. Kemudian Nur berkata, "Ya aku mau putus lah Alif. Aku juga gak mau jalanin hubungan sama suami orang," balas Nur lagi. Pertengkaran mereka sangat hebat saat itu. Suara Alif pun menggelegar hingga terdengar samar dari luar mobil. Tanpa mereka ketahui, seseorang yang sedang berada di parkiran itu melihat pertengkaran mereka berdua. Meskipun tidak dapat mendengar jelas apa yang sedang sepasang kekasih itu ributkan, tetapi ia tahu betul bahwa sang lelaki sedang sangat marah lewat gestur dan ekspresi wajahnya. Alif mungkin merasa bahwa bertengkar dengan Nur di parkiran UPSI tidak aman baginya. Ia pun kemudian melajukan mobilnya dari sana dan memasuki wilayah perkebunan ubi terdekat. Sampai di tempat itu, Alif dan Nur kembali melanjutkan perdebatan mereka mengenai keberlangsungan hubungan mereka. Nur masih bersikeras ingin putus dari Alif. Sementara itu, Alif tetap bersikeras tidak ingin putus dari Nur. Ia terus merayu gadis itu agar tidak memutuskannya ataupun melaporkannya kepada istrinya. Karena semakin kesal dan hari sudah siang, Nur pun berusaha mengakhiri obrolan mereka dengan berbicara seperti ini. "Diskusi ini udah gak ada ujungnya lagi sekarang, Liv. Menurutku, mending kita sama-sama pikirin lagi aja hubungan ini mau kita bawa kemana. Sekarang, aku minta tolong kamu anterin aku ke percetakan aja. Udah siang, aku udah telat," ucap Nur. Mendengar Nur berucap seperti itu, Alif pun kembali emosi. Ia kemudian mulai menyalakan mesin mobilnya dan pergi dari kebun ubi itu. Nur kira Alif akan menuruti permintaannya dan membawanya ke percetakan. Namun Nur salah. Alif melajukan mobilnya ke arah yang tidak ia ketahui. Nur pun bertanya kepada Alif, "Ini kita mau kemana sih? Aku kan minta diantar ke percetakan," tanyanya heran. Alif menjawab, "Udah diam deh, ikut aja." Nur pun diam, memilih untuk menuruti perkataan kekasihnya. Sementara itu, Alif memiliki rencana jahat di kepalanya. Diri Alif yang sedang dikuasai amarah, merasa ia tidak bisa melepaskan gadis itu begitu saja atau malapetaka akan datang ke hidupnya. Maka dari itu, pergilah Alif ke tempat di mana ia bisa menjalankan rencananya dengan mulus tanpa diketahui siapapun. Singkat cerita, sampailah Alif di tempat yang ingin ia tuju untuk melancarkan aksinya.
Ia membawa Nur ke kawasan ladang kelapa sawit di kampung Sri Kelendang, Velda Gedangsa, Hulu Selangor. Nur yang dibawa ke tempat antah berantah pun langsung curiga. Ia bertanya kepada kekasihnya itu kenapa mereka berada di sana. Namun Alif malah membentaknya. Mereka pun kembali terlibat perdebatan hingga Alif hampir melayangkan pukulan kepada Nur. Saat itu, Nur berhasil menghindar. Ia mencoba kabur dengan membuka pintu mobil. Sayang, Nur terjatuh ke parit atau sungai di ladang itu. Alif yang melihat kesempatan itu langsung bergerak cepat menghampiri Nur, mencegahnya untuk kabur. Dan kemudian ia pun mencengkram leher Nur dengan sekuat tenaga hingga gadis itu kehabisan napas dan meninggal dunia di tempat. Tak lama, terdengar suara ponsel Nur berbunyi. Alif pun mengambilnya untuk melihat siapa yang menghubungi. Ternyata panggilan itu berasal dari percetakan tempat Nur bekerja. Alif pun memilih untuk mengabaikan dering panggilan dan membuang ponsel Nur bersamaan dengan tubuh gadis itu berada. Setelah menyelesaikan aksi eksekusinya kepada kekasihnya sendiri, Alif pun segera pergi meninggalkan lokasi dengan membawa mobil ke kawasan Sungai Trolak, Perak. Di sana, ia meninggalkan mobilnya serta membuang kunci mobil tersebut bersama dengan dompet Nur. Hari telah berganti. Tengah malam sekitar pukul 1:45 waktu Malaysia, pada tanggal 11 Juni 2024, teman kontrakan Nur Farah gelisah karena Nur belum juga kembali. Tak biasanya gadis itu pulang larut, apalagi sampai menginap di tempat lain. Karena curiga, ia pun membuat laporan ke kantor polisi dan memberikan kesaksian bahwa ketika pergi, Nur sempat menyebutkan bahwa ia akan bertemu dengan Alif. Kantor polisi pun menerima laporan teman kontrakan Nur. Namun, mereka menyarankannya untuk tetap menunggu sampai 1x24 jam. Pagi harinya, polisi menghubungi Alif untuk memanggilnya ke balai polisi Slim River. Alif pun datang ke sana seperti yang diminta. Saat itu, dirinya sangat santai, bukan seperti orang yang baru saja melakukan kesalahan. Polisi yang memanggilnya kemudian bertanya kepada Alif tentang keberadaan Nur Farah karena semalam teman kontrakannya mencarinya. Alif pun berbohong, ia mengaku tidak bertemu Nur sama sekali kemarin dan kemudian ia pulang kembali ke Malaka. Kabar menghilangnya gadis manis dan cemerlang itu pun seketika viral di sosial media dan diberitakan juga oleh beberapa media nasional Malaysia. Keluarga Nur mulai resah, penyelidikan polisi pun dimulai. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2024, kakak dari Nur Farah yang tinggal di Selangor dikabarkan langsung berangkat dari Selangor menuju Tanjung Malim untuk mendapatkan informasi dan perkembangan lebih lanjut mengenai kehilangan adiknya. Sementara itu, di hari yang sama Alif kembali lagi ke Slim River untuk menemui dua perwakilan atasan Nur di sebuah restoran di Slim River. Tujuan pertemuan mereka adalah untuk membicarakan kasus hilangnya Nur Farah, karena rupanya ketika izin datang telat, Nur menyebutkan nama Alif sebagai alasannya. Di situ, Alif masih berkelit. Ia masih berbohong dengan mengaku bahwa dirinya tidak pernah bertemu Nur pada 10 Juli 2024. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2024, Alif juga bertemu dengan kakak Nur yang juga menanyakan keberadaan Nur kepadanya. Lagi dan lagi Alif berkelit. Ia masih konsisten menjaga kebohongannya bahwa dirinya tidak mengetahui apapun atas kasus kehilangan Nur Farah Kartini. 2 hari kemudian, yakni pada tanggal 15 Juli 2024, tubuh Nur Farah akhirnya ditemukan setelah 5 hari menghilang di perkebunan kelapa sawit di kampung Sri Kelendang, Velda Gedangsa, Hulu Selangor pada pukul 6 sore waktu setempat. Tubuh gadis itu sudah dalam keadaan hampir membusuk hingga sulit diidentifikasi identitasnya. Sementara itu, Alif segera diamankan oleh pihak kepolisian karena semua kecurigaan mengarah kepadanya. Dan setelah banyak tekanan selama interogasi, akhirnya Alif pun mengaku bahwa dirinya lah yang telah menghilangkan Nur Farah. Kemudian, masih di hari yang sama, Kapolres Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, kemudian memberi pernyataan bahwa hasil pemeriksaan telah membuktikan bahwa jenazah yang ditemui di kebun sawit sore itu adalah benar Nur Farah Kartini. Akhirnya, Alif pun resmi ditangkap dan menjalani 7 hari penahanan untuk kepentingan investigasi. Keesokan harinya pada tanggal 16 Juli 2024, tersangka diantar ke TKP, yakni perkebunan kelapa sawit di kampung Sri Kelendang pada pukul 14.30
untuk memvalidasi lokasi eksekusi korban yang sebenarnya. Proses itu dilakukan selama sekitar 15 menit. Sementara itu, proses visum jenazah dilaporkan telah selesai seluruhnya pada pukul 18.10. Kemudian, pada tanggal 17 Juli 2024, tim forensik subperairan kepolisian kerajaan Malaysia pun dikerahkan untuk pencarian barang bukti. Setelah selama kurang lebih 1 jam beroperasi, atau tepatnya pada pukul 12:21 siang, ditemukanlah sebuah ponsel, kalung, serta beberapa barang lainnya di area parit yang diyakini milik korban. Di sana juga berhasil ditemukan tas tangan dan dompet milik Nur. Dan di saat yang bersamaan, polisi juga telah merekam percakapan dari 26 saksi, termasuk teman, kolega, serta saksi publik. Sementara itu, proses identifikasi jenazah masih belum benar-benar selesai karena terkendala visual dan pembusukan pada tubuh korban. Oleh karena itu, pihak keluarga pun belum bisa membawa jenazah Nur dan menguburkannya dengan layak. Pengambilan jenazah sendiri baru bisa dilakukan setelah sampel DNA milik Ibu Nur diambil di RS Kuala Kubu Baru pada tanggal 17 Juli 2024. Barulah pada tanggal 18 Juli 2024, polisi dan dokter menyatakan bahwa hasil tes sampel DNA benar milik Nur. Di hari yang sama, jenazah pun langsung dibawa pulang oleh pihak keluarga dan dikebumikan di tanah perkuburan Kampung Nyiur Manis, Pekan Pahang. Sementara itu, proses investigasi terus berjalan. Polisi terus mencari bukti dan keterangan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya, pada tanggal 26 Juli 2024, setelah proses investigasi yang begitu panjang, Lans Kopral Muhammad Alif Monjani pun resmi didakwa atas tuduhan pengeksekusian terhadap Nur Farah Kartini. Karena perbuatannya, Alif pun dijerat dengan pasal 302 KUHP Malaysia tentang pengeksekusian terencana dengan ancaman hukum eksekusi atau hukuman penjara tidak kurang dari 30 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun.